Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pengetahuan yang kami ketahui, terutama mengenai program SketchUp 2015. Pertama, kita harus membuka program tersebut dengan menekan icon SketchUp yang ada di PC kita atau mungkin yang ada di desktop kita, seperti ini. Maka akan muncul template seperti pada gambar. Kemudian kita masukkan templatenya dengan ukuran apa kita akan menggunakan program ini. Katakanlah yang saya pakai adalah ukuran meter, maka yang kami pilih adalah meter. Kemudian kita start pakai tombol ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan mengenai fungsi-fungsi dari menu-menu yang terdapat pada SketchUp. Kita mulai dari menu yang paling atas. Menu yang paling atas adalah menu berupa gambar seperti anak panah ini. Fungsinya adalah untuk menunjuk pada posisi di mana si kursor akan diarahkan. Kemudian menu yang kedua yang ada di sebelah kanannya adalah menu eraser. Fungsinya adalah untuk menghapus objek yang akan kita hilangkan. Misalkan gambar orang yang ada di layar akan kita hapus, berarti menu ini kita pilih, kemudian kita taruh di posisi yang akan kita hilangkan, seperti ini, sehingga gambar akan hilang. Menu selanjutnya adalah menu lines. Menu lines fungsinya adalah untuk membuat gambar, atau fungsinya adalah untuk menggambar dengan bentuk adalah garis. Contohnya seperti ini, misalkan kita menggambar berupa garis yang arahnya searah sumbu, mungkin sumbu X gitu, katakanlah seperti itu, akan tergambar seperti ini. Kemudian saya akan menggambar ke arah sumbu Z, katakanlah seperti itu, atau sumbu Z-nya menjadi seperti ini. Ini adalah fungsi lainnya. Saya teruskan, dia menjadi suatu rectangle, maka bentuknya seperti ini, sampai dengan seperti ini. Fungsi lain. Kemudian fungsi tombol yang lain adalah arcs. Fungsinya adalah untuk membentuk gambar yang sifatnya setengah lingkaran. Misalnya kita coba, ini kita klik, kita taruh pada posisi tertentu, katakanlah di ujungnya rectangle ini sampai dengan ujung rectangle yang lain, kemudian kita tarik ke atas ataupun ke samping, katakanlah ke atas. Ya, artinya dia sudah pada posisi tegak lurusnya dari bidang. Kemudian kita klik dengan ukuran tertentu, maka dia akan membentuk setengah lingkaran. Adalah fungsi dari arcs. Selanjutnya adalah fungsi shape. Artinya kita membuat bidang. Ada beberapa fungsi shape di sini: rectangle, circle, dan polygon. Misalkan yang saya pakai adalah yang rectangle, maka saya pilih yang rectangle. Kemudian dari rectangle itu kita taruh di tempat yang kita tuju. Katakanlah saya ingin membuat rectangle yang berada di sebelah kanan program, yang terletak di tengah-tengahnya gambar. Seperti ini akan jadi rectangle yang kedua, yang lebih kecil daripada rectangle pertama yang letaknya di sebelah kanan. Kemudian fungsi selanjutnya adalah push pull. Fungsi push pull ini sama seperti yang ada di AutoCAD, yaitu lupa saya namanya. Yang jelas ada salah satu fungsi yang fungsinya membentuk dari gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Contoh, misalkan saya ingin membuat gambar 3 dimensi dari rectangle yang pertama, saya bentuk menjadi 3 dimensi. Maaf, tidak bisa karena ada setengah lingkarannya. Coba yang satunya saja. Misalkan saya membuat dari 2 dimensi rectangle kecil ini menjadi sebuah 3 dimensi. Ya, kita naikkan beberapa meter atau beberapa senti dari ukuran yang sebelumnya, maka dia akan membentuk dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ya, seperti ini. Kemudian fungsi selanjutnya adalah offset. Ya, offset fungsinya adalah untuk membuat bidang yang sejenis, yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil.
Misalkan pada posisi yang ini, setengah lingkaran ini, saya ingin membuat sebuah bidang lagi yang bentuknya seperti setengah lingkaran yang ada di gambar dengan ukuran yang lebih kecil, ya, seperti ini. Ya, maka akan tergambar setengah lingkaran yang ukurannya lebih kecil dari bidang yang pertama. Atau mungkin saya mau membuat yang lebih besar lagi, tinggal kita besarkan lokasinya seperti ini. Kemudian fungsi selanjutnya adalah move, untuk memindahkan gambar. Jadi fungsinya kita tombolnya atau X-nya kita tekan saja, kemudian kita pilih salah satu bidang yang akan kita pindahkan, kita klik, tinggal kita geser, maka dia akan berpindah tempat. Fungsi selanjutnya adalah fungsi rotate, artinya untuk memutar gambar dari posisi semula menuju ke posisi yang kita tuju. Misalkan saya akan merotate gambar yang tadi saya pindahkan, kemudian saya putar 90 derajat dari posisi semula, maka kita tinggal putar, masukkan 90 derajat. Di sini angle-nya, tinggal kita enter, maka si bidang akan berubah posisinya 90 derajat dari posisi semula, seperti pada gambar. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi scale. Fungsi scale adalah fungsinya untuk merubah ukuran dari gambar atau bidang yang ada di gambar. Misalkan saya pencet scale, kemudian saya taruh di bidang yang akan saya ubah ukurannya, maka kita bisa memainkan dari posisi semula, kita bisa merubah ukurannya menjadi skala tertentu yang kita inginkan, diperbesar ataupun diperkecil. Atau katakanlah saya perkecil menjadi 50%, maka kita masukkan 0,5 di posisi ini, di posisi scale-nya masukkan 0,5, maka dia akan berubah. Ada kesalahan, kita ulangi. Misalkan kita ubah dari posisi 100% menjadi 50%, berarti kita tinggal masukkan posisinya menjadi 0,5. Tadi ada kesalahan hanya karena koma sama titik, sekarang kita coba pakai koma, maka dia akan berubah menjadi 50% dari kondisi semula. Kemudian tool yang lainnya adalah tape measure tool, artinya kita membuat garis bantu. Fungsinya adalah membentuk garis bantu yang nantinya akan kita manfaatkan untuk penggambaran garis atau penggambaran benda-benda selanjutnya. Nah, seperti ini. Dia hanya sebatas garis bantu saja. Kemudian selanjutnya adalah teks. Fungsinya untuk memberikan tag pada sebuah gambar, memberikan nama atau keterangan pada sebuah gambar. Misalkan di posisi setengah lingkaran ini saya akan memberikan nama setengah lingkaran, tinggal kita tuliskan saja setengah lingkaran. Maka di posisi itu dengan kita memanfaatkan icon tag atau tombol tag, kita bisa memberikan nama pada bagian yang kita inginkan. Seperti itu. Tombol selanjutnya adalah pen bucket. Fungsinya untuk memberikan warna atau memberikan keterangan jenis dari material yang kita gunakan. Ya kan, kita memanfaatkan ini, ya, maka akan muncul icon, seperti ini. Katakanlah saya ingin material yang ada di posisi ini bahannya adalah metal dengan metal yang bentuknya seperti ini, maka kita tinggal pilih saja, kemudian kita taruh di posisi yang kita inginkan. Maka di bagian yang kita tuju, metal yang terbentuk atau jenis material yang terbentuk adalah seperti yang kita inginkan. Misalkan kita mau merubah
lagi memberikan warna pada setengah lingkaran yang ada di atasnya. Kita tinggal pilih color, kita pilih warna yang kita inginkan, katakanlah warnanya merah, dan kita taruh di tempat yang kita inginkan, maka pada posisi itu akan muncul warna merah. Adalah salah satu fungsi dari paint bucket. Fungsi yang lainnya adalah orbit, di mana orbit ini kita gunakan untuk memutar posisi benda. Jadi setelah kita klik ikonnya, kita bisa memutar posisi benda kerja dengan menekan tombol yang ada di mouse, tombol sebelah kiri. Kemudian fungsi selanjutnya adalah pen. Fungsinya untuk mendekatkan atau menjauhkan benda kerja, menaruh atau menempatkan benda kerja di posisi samping kanan, samping kiri layar, atas atau bawah dengan cara menggerakkan mouse. Fungsi selanjutnya kemudian adalah zoom. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil posisi gambar dengan cara menggerakkan scroll yang ada di mouse. Kemudian fungsi selanjutnya adalah zoom extend. Artinya adalah untuk memberikan gambar pada posisi yang paling tepat yang ada di layar. Jadi misalkan awalnya dia kecil seperti ini, untuk mendapatkan kita gambar yang pas sesuai dengan layar, kita pakai zoom extend. Dengan pencet zoom extend, maka otomatis si gambar akan tampil sepenuhnya di layar seperti yang kita inginkan. Demikian informasi yang bisa kita berikan pada bagian pertama mengenai tool-tool yang ada pada program SketchUp. Terima kasih, semoga bermanfaat.